A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah teman-teman seperjuangan, di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas aplikasi komputer oleh pembimbing, yaitu Ibu Santi Nurul Fianti MKom. Tugasnya membuat crossword tentang paragraf, heading, kemudian table of content, kemudian footnote, kemudian pakai number. Baik, di sini bismillah sambil belajar melalui tugas dosen dari aplikasi komputer tersebut. Pertama ingin menjelaskan Microsoft Word. Baik, saya buka pertama Microsoft Word, klik 2 kali. Kemudian kita akan membahas apa itu tentang Microsoft Word, tentang paragraf. Baik, Microsoft Word adalah program pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk mengedit dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, artikel, dan banyak jenis dokumen lainnya. Microsoft Word memiliki berbagai fitur seperti pemeriksaan ejaan dan tata bahasa, pemformatan teks, tabel, gambar, grafik, serta kemampuan untuk menambahkan hyperlink dan komentar. Program ini merupakan bagian dari suite Microsoft Office. Baik, nah selanjutnya kita klik pertama paragraf. Paragraf adalah bagian dari sebuah teks yang terdiri dari satu atau lebih kalimat yang berkaitan dengan satu ide utama. Paragraf biasanya dimulai dengan indentasi atau baris baru untuk membedakannya dari paragraf sebelumnya. Jadi setiap paragraf berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan ide atau topik tertentu dan biasanya memiliki struktur yang terdiri dari kalimat utama yang menyatakan ide pokok dan kalimat penjelas atau pendukung yang memberikan detail lebih lanjut. Paragraf membantu membuat teks lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis. Baik, selanjutnya kita masuk ke heading. Baik, kita klik heading. Ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Bisa dijelaskan heading atau judul bagian adalah teks yang digunakan untuk menandai atau memberi judul pada bagian tertentu. Dalam sebuah dokumen, biasanya heading digunakan untuk mengorganisir
isi dokumen agar lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk menavigasi informasi. Dalam pengolah kata seperti Microsoft Word, heading biasanya memiliki format yang berbeda, seperti ukuran font yang lebih besar, tebal, atau diatur dengan gaya tertentu. Heading seringkali digunakan untuk pertama, menandai bagian utama dari sebuah dokumen, misalnya bab atau topik utama. Dua, membagi konten menjadi sub bagian atau sub topik yang lebih kecil. Ketiga, membantu pembaca menemukan informasi dengan cepat. Contohnya, heading 1. Heading 1 judul bab atau judul bab utama. Kemudian ada heading 2. Heading 2 ini subbab atau topik utama dalam bab tersebut. Kemudian ada heading 3. Heading 3 baik, heading 3 subtopik atau rincian lebih lanjut dalam subbab. Baik, penggunaan heading yang konsisten dapat meningkatkan keterbacaan dan navigasi dokumen, terutama jika dokumen tersebut panjang atau kompleks. Baik, selanjutnya table of contents. Baik, kita cari table of contents. Kita cari dulu ya, apa itu table of contents. Belum ketemu. Baik, table of contents ini daftar isi, adalah daftar yang berisi judul-judul, bab, atau bagian-bagian penting dalam sebuah dokumen, lengkap dengan nomor, halaman, ada nomor, ada halaman, kemudian tempat bagian tersebut berada. Daftar isi membantu pembaca untuk dengan mudah menavigasi dokumen dan menemukan informasi yang mereka cari tanpa harus membaca seluruh teks. Pada umumnya, table of content mencakup 1. Judul bab atau bagian, menunjukkan topik utama yang dibahas. Kemudian yang kedua, subbab. Jika ada, ini merinci pembahasan lebih lanjut di bawah bab tertentu. Ketiga, nomor halaman, menunjukkan halaman tempat bab atau subbab tersebut dimulai. Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan format heading yang telah diterapkan pada dokumen. Dengan demikian, setiap kali dokumen diubah, daftar isi dapat diperbarui secara otomatis untuk mencerminkan perubahan pada nomor halaman atau struktur dokumen. Selanjutnya kita klik selanjutnya footnote. Footnote ini catatan kaki, adalah penjelasan, referensi atau informasi tambahan yang ditempatkan di bagian bawah halaman dalam sebuah dokumen. Footnote biasanya
digunakan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut, merujuk pada sumber-sumber yang digunakan atau menjelaskan istilah-istilah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks utama. Footnote biasanya ditandai dengan angka atau simbol yang ditempatkan di akhir kalimat atau kata tertentu dalam teks, atau angka atau simbol tersebut kemudian merujuk ke penjelasan yang ada di bagian bawah halaman footnote. Baik, selanjutnya kita masuk ke, kita klik ke page number. Page number, sedikit penjelasan tentang page number. Page number ini nombor halaman, adalah angka yang menunjukkan urutan atau posisi halaman dalam sebuah dokumen. Nomor halaman biasanya ditempatkan di bagian atas header atau bawah footer. Header atau footer. Halaman untuk memudahkan pembaca melacak dan menavigasi dokumen, terutama jika dokumen tersebut panjang. Nomor halaman juga penting dalam dokumen yang memiliki struktur formal seperti laporan, makalah, atau buku, karena membantu pembaca untuk menemukan bagian tertentu dengan lebih mudah. Di Microsoft Word, nomor halaman dapat ditambahkan secara otomatis dengan memilih lokasi, misalnya di bagian tengah, kanan, dan atau kiri, dan format angka biasa, angka Romawi, dan sebagainya. Baik, mungkin itu penjelasan tentang tadi, pembahasan tentang Microsoft Word. Ada paragraf, tadi ada paragraf, ada heading, ada table of content, kemudian ada footnote, terakhir tadi ada page number. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa dipertimbangkan untuk penilaian mata kuliah aplikasi komputer. Lebih dan kurang mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dalam penjelasan. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.